Wanita berusia 27 tahun ini memulai minatnya dari menggambar. Kemudian berkembang ke instalasi dan masih bereksperimen dengan seni yang lain, seperti fiber art dan tenun. Selain berkesenian di bidang seni rupa, dan juga masih mendesain dan membuat ilustrasi, Sarita Ibnu masih terus melakukan eksperimen dengan media seni yang lain. Sarita, selamat datang di Jax. Senang bisa mewawancari langsung Sarita Ibnu untuk Frame. Terima kasih. Sarita, boleh ceritakan siapa sih Sarita Ibnu itu? Sarita Ibnu. Aku itu kayaknya apa ya? Kayak susah dirangkumkan dalam satu kata karena pekerjaanku banyak, tapi maksudnya kerjaanku itu masih ada di bidang seni. Jadi sebenarnya aku backgroundnya graphic design, kuliahnya graphic design, terus tahun terakhir aku belajar ilustrasi, terus kerja sebagai graphic designer, pernah ilustrator, dan juga sekarang lagi di dunia seni rupa sih, berkarya. Kenapa memilih bidang seni rupa pada akhirnya? Kayaknya awalnya itu emang karena suka dengan membuat sesuatu atau menikmati karya seni sih. Jadi emang kalau gambar itu kayak seneng aja rasanya. Terus kalau untuk bikin sesuatu itu juga kayaknya ada kepuasan tersendiri. Ketika Sarita membuat sebuah karya seni, itu inspirasinya dapat dari mana sih? Kalau inspirasinya biasanya dari kejadian sehari-hari, pengalaman gitu. Terus browsing juga sering, terus ya pada akhirnya kayak pengen bikin sesuatu sendiri gitu. Jadi yang lebih bercerita tentang diri sendiri gitu. Jadi seni tuh kayak buat gua tuh kayak medium untuk bercerita juga sih. Yang diharapkan tuh apa sih dari bidang yang ditekuni Sarita ini? Yang diharapkan itu sebenarnya kalau karya seni sih lebih kepuasan di diri sendiri. Kalau ada yang suka sih syukur, kalau enggak ya udah gitu. Terus sebenarnya lebih kepuasan diri sendiri sih, soalnya itu kan ya itu tadi medium gue untuk bercerita, jadi ya diungkapkan menyampaikan sesuatu melalui hasil karya. Iya. Dari kecil sudah ada kelihatan bakat itu sendiri nggak? Dari kecil iya aku suka gambar. Terus waktu itu kalau sebenarnya dari keluarga sih nggak ada yang jadi nggak ada di dunia keturunan seni yang suka seni. Tapi ada om mama tante gitu. Dulu aku suka main ke rumah mereka, terus mereka graphic designer, sama omku itu sering lukis juga. Jadi mungkin terekspos mulai dari situ sih. Terus yang paling ku inget tuh waktu itu supirnya bapakku itu dia kalau lagi di rumah suka ngajak gambar. Jadi dia gambar sesuatu terus aku ikutin gitu. Jadi supirnya tuh memang bisa gambar dan lalu Sarita belajar dari dia juga? Iya, jadi kalau lagi di rumah tuh pulang sekolah suka main sama dia, ikut gambar gitu. Terus waktu itu aku waktu kecil sangat kayak udah aneh sih, jadi udah pendiam. Terus kayak nggak enjoy tapi kurang bersosialisasi mungkin ya. Terus kayak sibuk sama diri sendiri iya, gitu. Jadi kalau di rumah tuh kalau nggak gambar bareng Pak Yono itu namanya Pak supirnya, atau nggak aku duduk di tangga terus coret-coret tembok sendiri gitu. Siapa berarti awalnya yang mendukung Sarita untuk masuk ke dunia seni seperti ini? Ya Pak Yono itu. Pak Yono itu si terus supir tapi yang di sekolah kan ada pelajaran seni rupa. Nah itu aku ingat aku suka banget pelajaran seni rupa, sampai ada waktu SD gitu kan ada ekskul macem-macem. Nah aku ikutnya ekskul seni rupa, walaupun yang lain juga ikutnya ya basket lah, pramuka lah apa gitu. Aku ikut seni rupa. Aku inget banget di dalam ekskul itu cuma ada kayak 4-5 orang lah yang ikut. Itu waktu sekolah dulu? Iya, waktu SD. Pernah mengalami sesuatu kreatif block gak sih kalau lagi bikin karya seni gitu? Biasanya ngapain tuh kalau lagi menghadapi stuck atau kreatif block seperti itu? Sarita ngapain nih? Melakukan hal yang lain.
Kayak misalnya ada kerjaan lain, kerjaan yang itu dulu, terus balik lagi, terus jalan-jalan, liburan kalau bisa. Liburan. Oke, kita sekarang berbicara mengenai liburan. Biasanya tempat tujuan liburan Sarita itu kemana aja sih? Apa di Indonesia aja? Apa sampai ke luar negeri? Aku itu sebenarnya jarang liburan, tapi kalau sekali liburan harus sejauh mungkin, selama mungkin. Gitu. Kayak terakhir aku 2 bulan pergi ke Kanada, karena terus stay di tempat tanteku gitu, itu aja udah lumayan refreshing. Berbicara mengenai karir. Apa yang Sarita lakukan sekarang? Apakah itu udah merupakan karir buat Sarita? Kalau bekerja di dunia seni iya ya, cuma untuk purely berkarya itu belum bisa jadi satu-satunya karir. Karena menurutku itu kalau misalnya berkarya itu seni rupa itu kayak dunia lainku gitu. Jadi emang ya udah dilakukan karena suka, karena pengen. Tapi untuk menghidupi yang itu berarti aku harus ngerjain yang lain. Maksudnya untuk harus cari pekerjaan lain yang bisa menghidupi berkesenianku itu. Jadi sampai sekarang aku masih ngedesain untuk freelance, masih ilustrasi juga dan lain-lain. Kira-kira rencana Sarita ke depan apa? Rencana ke depan sebenarnya aku bukan orang yang selalu ngeplan sih, cuma pengennya sih ya tetap berkarya, tetap berada di dunia kesenian. Terus pengen juga, karena sekarang aku lagi bereksperimen dengan kain tenun, jadi pengen pengen menjadikan itu penghasilan juga sih. Sudah lama mendalami tenun ini? Belum lama sih, sekitar 2 tahunan, tapi tenun yang sekarang ku pelajari ini yang bisa bikin jadi baju, jadi bahan pakai gitu. Nah itu baru. Oh, kayak gimana sih? Kalau boleh lihat contohnya. Kayak gini. Jadi ini ada alatnya, alat tenun. Kayak sebenarnya alat tenun tradisional sih. Dan itu Sarita punya alatnya? Iya ada di rumah. Jadi emang dia untuk bikin kain. Tapi eh, bahannya bisa benangnya bisa macam-macam gitu. Jadi emang bisa tergantung selera. Berapa lama sih untuk membuat seperti itu? Kalau segini sih nggak begitu lama sih, kayak sebenarnya kalau rajin sih 3 hari juga bisa. Oh, cepet juga ya. Yang membuat Sarita tertarik untuk membuat tenun seperti ini tuh apa sih? Karena emang awalnya sebenarnya suka dengan prosesnya sih. Jadi proses membuatnya itu aku suka, dan kalau misalnya buat sendiri tuh kayak ada kebebasan. Jadi kalau kita ngeliat baju di toko gitu kan ya mau nggak mau itu aja, tapi ini kalau aku bisa membuat ini kayak bisa membuat sesuatu yang lebih personal. Kalau misalnya disuruh memilih antara menjadi penenun atau pelukis atau ilustrator atau tukang gambar, Sarita lebih prefer yang mana? Harus milih. Misalnya, berandai-andai. Tetap gambar sih. Tetap gambar. Kenapa? Karena apa ya? Ya karena emang sukanya gambar dari dulu. Tapi sebenarnya aku bukan orang yang memilih. Kalau suka semua ya kerjain semua gitu. Ingat gak dulu pertama kali belajar gambar tuh gambar apa? Ya gambar mobil, gambar pemandangan, gambar rumah. Tapi nggak gambar gunung sih. Kalau paling suka, Kenapa? paling suka menggambarnya tuh Sekarang. lebih kemana? Kalau sekarang aku suka gambar figur, gambar orang. Ada contohnya? Bisa diliatin nggak kita? Contohnya ada sih, waktu itu kebetulan aku bikin buku sama temanku, fotografer dan penulis. Terus kebanyakan aku gambar suasana dan orang sih.
yang kayak gini. Wow, cool. Itu medianya kertas aja. Ini sebenarnya di kanvas, di atas kanvas pakai charcoal. Dulu Sarita pernah sekolah seni di London. Dulu aku sekolahnya ilustrasi di London. Bisa diceritakan? Jadi sebenarnya di London itu tahun terakhir aja. Jadi melanjutkan yang di Malaysia. Dulu di Malaysia kan aku graphic design. Tapi pas pindah ke London tuh aku ganti. Maksudnya majoringnya jadi ilustrasi. Dan emang kebanyakan belajar ilustrasi secara manual gitu. Lalu pengalaman yang paling berkesan di antara beberapa eksibisi yang pernah Sarita ikuti? Eksibisi yang berkesan tuh, pas waktu aku ikut seleksi Gudang Garam Indonesian Art Awards dan masuk finalis dan bisa jadinya finalis yang terpilih itu berkesempatan untuk pameran di Galeri Nasional. Itu tahun berapa? Tahun 2015. Kalau bentuk dukungan seperti apa yang diberikan orang tua kepada Sarita selama ini? Dukungan apa ya? Kayaknya kalau orang tua mengizinkan anaknya untuk berkesenian itu udah suatu bentuk dukungan sih. Bisa ungkapkan nggak sosok Sarita dalam 3 kata aja? Quirky, artsy, expressionless. Expressionless, kenapa bisa menyebut diri sendiri expressionless? Sebenarnya itu kata orang-orang sih, kata mereka mukaku kurang berekspresi, datar. Tapi karya-karyanya ekspresif banget. Ya udah. Ini pertanyaan terakhir. Tentunya banyak seniman muda dan para antusias seni yang ingin menjadi lebih baik dalam berkarya. Boleh Sarita share tips untuk mereka? Tips ya. Aduh, nggak berani ngasih tips. Mungkin ini kayak misalnya aku ngasih tahu Sarita yang dulu. Misalnya aku ngasih tahu Sarita kecil nih, harus ngapain biar lo oke gitu. Jadi kalau aku bisa ngasih tahu dia nih, kayaknya jangan males, terus kerjain apa yang disukain. Masa untuk kalau mau melakukan sesuatu untuk jangka panjang tuh awalnya harus dari suka dulu. Kalau enggak ya nggak usah. Terus sama lebih disiplin. Jadi kalau orang-orang di dunia seni itu kan terkesannya kayaknya kalau dari luar kayak santai, bebas gitu kan. Tapi menurutku pribadi sih itu kayaknya justru lebih susah karena komitmennya ke diri sendiri. Maksudnya lo gagal ya lo sendiri yang gagal gitu. Maksudnya jadi emang harus bikin disiplin untuk diri sendiri. Terima kasih Sarita Ibnu sudah bersedia datang, mampir dan mengobrol bersama Jax. Semoga karya-karyanya yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi sumber inspirasi bagi anak muda di Indonesia. Amin, terima kasih.